warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Mungkin sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana kami di Guru Penggerak. Sebenarnya Guru Penggerak ini bukan hanya untuk pembelajaran untuk guru mereka. Mungkin salah persepsi orang kalau kami di Guru Penggerak itu sangat memahami kurikulum mereka. Tapi yang dilakukan di Guru Penggerak itu bagaimana kita menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Bagaimana kita menjadikan anak juga memimpin dirinya dalam pembelajarannya. Lalu bagaimana kita dalam manajemen sekolah, bagaimana kita mengembangkan sekolah. Jadi Guru Penggerak ini memiliki 4 kompetensi, lalu mempunyai 5 nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Lalu ada juga peran-peran kita sebagai guru penggerak. Untuk yang pertama, perubahan perilaku dalam belajar. Biasanya kita sebagai guru selalu memberikan hukuman kepada anak. Betul nggak Bapak Ibu? Anak tidak pakai topi, kita hukum. Anak tidak pakai dasi, kita hukum. Karena itu konsekuensi katanya. Kan itu kalau di kita di sekolah. Sebenarnya kita tidak boleh memberikan hukuman terhadap anak. Jadi bagaimana kita mewujudkan anak itu sadar dengan dirinya sendiri, bagaimana dia, saya berbuat ini berarti saya telah melanggar kesepakatan kelas yang saya buat. Berarti peraturan itu kita ganti dengan kesepakatan dengan ikut sertakan anak. Jadi tugas kita sebagai mata pelajaran mungkin punya kesepakatan di bidang kita, mata pelajaran kita masing-masing. Misalnya untuk saya seni budaya, anak tidak dibiarkan di keluar di jam kita mengajar. Tapi ada nggak kita buat kesepakatan dengan anak? Kita hanya buat, tidak boleh keluar. Anak taunya seperti itu, Bu, peraturan dibuat untuk dilanggar, Bu. Kan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Kita buat kesepakatan dengan anak, bersama anak. Ayo, apa kesepakatan yang kamu bisa lakukan untuk ini? Jadi teori itu namanya teori kontrol dan kesadaran diri. Nah, contoh saja melihat perubahan pada kepala tangan. Kita contohkan saja boleh Pak Zahir dengan Ibu Nila. Boleh ke depan Pak, Bu Nila sama Pak Zahir. Nah, diberikan benda kepada Pak Zahir. Ini sangat penting bagi Pak Zahir. Kepal sekuat-kuatnya dipertahankan karena ini sangat penting bagi kehidupan Pak Zahir. Nah, tugas Ibu Nila bagaimana supaya Pak Zahir mau memberikan ke Bu Nila. Apa pun caranya? Kijau belum ada. Bisa kijau dong. Iya. Bisa. Saya itu. Nah, berarti bedanya tetap sama Pak Zahir. Nah, boleh Pak kembalikan lagi Pak. Pandai merayunya. Iya, berarti kurang pandai meraihnya. Kita akan silakan dulu Pak dari Nila dan Ibu Pak Zahir. Sekarang kita tadi udah sama Bapak Hadi, Bapak Kepala Sekolah kita. Wah, apa Ya, nomor? tentu Pak. Adalah. Nah, Bunda sama Pak Hadi. Iya. Dibalik aku jelas. Uji berikan tanda ini sama Pak Hadi. Ini benda ini penting. Tapi Budes boleh minta sama Pak Hadi bagaimana caranya bisa mendapatkan benda itu. Awak orang mudah. Apa bagian yang Pak? Iya, berarti terima kasih Budes, terima kasih Pak Hadi. Intinya, Ibu tuh udah rancang. iya. Kenapa Pak Zahir tidak mau memberikannya? Kenapa Bu Nila tidak berhasil merayu? Kenapa Pak Hadi mau memberikan dan Budes mampu meminta sama Pak Hadi? Itu teori kontrolnya dari diri kita sendiri. Jadi kita memberikan benda itu berarti Pak Zahir nggak mau karena penting. Kalau Pak Hadi mungkin, mungkin atas dasar untuk kepentingan anak-anak ya dah dikasihkanlah ini. Tetap kontrolnya pada diri kita sendiri. Nah, jadi setelah kita lihat tadi dua pasang Budes sama Pak Adi, Pak Zahir dengan Bu Nila, bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi
Yang mengontrol contohnya kepada anak. Nó như vậy. Nó nggak pasal. Oh, udah kesimpan udah. Tôi có boleh gampang. Jadi yang mengontrol diri kita itu kita sendiri. Termasuk juga anak-anak. Selama ini kita berusaha mengontrol anak. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal kontrol itu datang dari anak itu sendiri. Jadi selama ini yang kita salah lakukan itu seperti itu. Kita yang berusaha mengontrol anak. Bukan anak itu yang mengontrol dirinya sendiri untuk berbuat apa. Jadi itulah yang kita harus ubah untuk selanjutnya, bahwa kesadaran diri anak apa faktor yang mempengaruhi dia bertindak. Ada 3 faktor, ada faktor internal dan faktor dari kalau faktor internal dari dirinya sendiri. Sedangkan untuk eksternal ya, itu anak ingin dapat penghargaan. Salah satunya, dia hadir hanya untuk mendapatkan penghargaan, tapi faktor eksternal itu tidak bertahan lama. Lalu ada faktor hanya takut dengan hukuman. Dia takut hanya contoh anak kita, contoh Diki datang ke sekolah hanya takut dengan hukuman, tidak faktor dari dirinya atau menghargai dirinya sendiri. Jadi yang ingin kita ubah adalah anak mencoba menghargai dirinya sendiri, termasuk sebagai kita sebagai seorang guru. Apa faktor kita melakukan sesuatu itu? Apakah faktor dari diri kita sendiri untuk menghargai kita? Contoh kita datang ke sekolah mungkin di jam-jam terlambat misalnya. Kalau kita hanya takut ditegur oleh bapak sekolah, mungkin kita terpaksa datangnya. Tapi kalau hanya untuk menghargai diri kita sendiri, kita akan, oh ini karena diri sendiri tanggung jawab saya akan jadi teladan oleh anak-anak. Itu paradigma perubahan untuk pembelajaran kita sebagai guru lalu sebagai anak. Lanjutkan, nah ini dari kontrol tadi, perubahan paradigma dari kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, itu yang selalu kita lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berharap kita salahkan anak, oh kamu ini, kita berharap karakternya menguat. Ternyata tidak, itu akan makin untuk anak akan makin turun. Mungkin akan ada rasa tersakiti kalau dia malu. Oh kamu ini pakai sendalnya dibuka, seharian tidak pakai sepatu. Berarti kita mempermalukan dia. Sebenarnya ada langkah-langkah yang akan kita lakukan. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kan katanya bermanfaat, tapi bagi kita mungkin, bagi anak belum tentu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Ini yang kita selalu lakukan. Kita punya hak untuk anak-anak kita memaksa, meskipun anak tidak menyapu, kita ada untuk memaksa dia, kita rasanya punya hak. Sebenarnya tidak, kita sudah melanggar hak anak. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini ada 2. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dengan teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin lebih bagus sedikit teori kontrol daripada stimulus respon. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu kita masih dalam tahap teori kontrol. Lalu saya bisa mengontrol orang lain kalau untuk stimulus respon. Lalu yang untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita berusaha adanya pemaksaan setelah kita bujuk, anak kita paksa lagi. Oh tidak bisa, kamu tidak bisa datang terlambat karena kita sudah coba bujuk. Nah, lalu kalau untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kamu terlambat, ini konsekuensinya. Lalu model berpikir menang atau kalah, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada model berpikir teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita menang, bisa menang.
Itu kalau ada teori kontrol. Kita lanjutkan, nanti ada restitusi. Nah, ini biasanya kita pakai untuk melaksanakan itu disiplin. Kita dalam mendisiplinkan anak. Mungkin disiplin secara apa pengertiannya mungkin sudah paham Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Nah, nilai-nilai kebaikan universal ini yang akan kita tumbuhkan dalam diri anak. Yang pertama, nilai itu ke dalam profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu sudah ada pada RPP kita, 7 lembaran kita. Ada 4C ya Pak ya, kompetensi anak abad 21 sudah tercakup pada profil pelajar Pancasila. Lalu teori motivasi perilaku. Nah, ini yang tadi ada motivasi eksternal. Anak datang ke sekolah hanya takut dihukum, hanya ingin mendapatkan penghargaan. Lalu anak hanya ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, lalu motivasi internal dari diri sendiri. Kita pun sebagai guru dan anak pun akan kita bagaimana motivasi internalnya muncul. Ya, dalam filosofi KHD di Hajar Utara bahwa kita menciptakan manusia mereka, termasuk kita sebagai guru mereka dalam artian tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dapat untuk memerintah diri kita sendiri. Makanya kurikulum mereka anak dituntut untuk bisa memerintah dirinya sendiri tanpa paksaan dari kita. Nah, ini restitusi yang disebutkan tadi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagaimana murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi ini ada juga cara-caranya, nanti ada 3 restitusi, lanjut ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mungkin kalau anak selama ini kita hukum dia untuk menebus kesalahannya, kita beri sanksi. Tapi restitusi itu dia belajar dari kesalahan apa yang dia buat. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Mungkin kalau kita dengan menghukum anak ada anak yang dendam nakal, ada. Dongkol dalam hati itu ada. Nah, kalau di restitusi kita memperbaiki hubungan itu. Lanjut, adanya tawaran bukan paksaan. Tawaran, anak kita berikan tawaran, bukan dipaksa harus menurut. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Contoh, si Diki misalnya tidak masuk. Mungkin ada kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi, kenapa dia tidak masuk? Mungkin ada pelajaran yang tidak disenangi, atau guru yang tidak disenangi, atau dia butuh pengakuan dari teman-temannya. Oh, kalau anak tidak masuk itu berarti dia gaul, berarti dia hebat, dia berarti kebutuhannya kebutuhan awal namanya, kebutuhan kekuasaan. Dia berusaha menunjukkan. Jadi karena adanya kebutuhan tidak terpenuhi, makanya anak-anak itu melakukan kesalahan atau indisipliner. Lalu restitusi itu adalah cara yang paling baik. Gimana letak cara yang paling baiknya nanti kita lihat. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Contoh pada anak yang tidak piket misalnya, dia kenapa tidak piket? Kita panggil, kenapa kamu tidak piket? Saya terlambat bu, terlambatnya kenapa? Saya membantu orang tua mungkin bu tadi semalam karena apa sudah malam saya terlambat bangun. Nah, mungkin nilai positifnya mungkin dia sudah membantu orang tua, dia sudah bisa kamu sudah membantu orang tua itu sudah bagus, tetapi ada kurangnya. Nah, karena kita memasukkan restitusi pada anak-anak kita. Lalu berfokus pada solusi. Dan terakhir mengembalikan murid berbuat salah, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kalau mungkin kena seperti itu, dibully jadinya apa? Nah, ini kita kembalikan dengan restitusi. Lanjut. Nah, salah satu cara kita supaya anak
mau melakukan itu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat bersama anak-anak. Contoh dari kelas bisa membuat keyakinan kelas, misalnya nyetrap lanjut. Nah, ini contoh kesepakatan atau keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau saling menyayangi, kata-kata dalam keyakinan kelas itu tidak boleh kata-kata bersifat negatif, jadi harus positif. Saling menyayangi ada dalamnya saling menghormati, tidak mengejek, tidak bertengkar, tidak berkelahi, tidak membuli. Berarti sudah saling menyayangi. Berarti apapun tindakan anak yang di luar itu kita sudah masukkan ke dia dalam saling menyayangi. Mereka sudah bisa mengontrol dirinya. Kalau misalnya berkelahi atau membuli temannya, berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang saling menyayangi itu. Berarti kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas, apa yang bisa kamu perbuat? Nah, begitu kita cara memberikan menegur kesalahannya. Kalau jawab, masuk kantor, tetap besok berbuat apa? Jadi restitusi kita memberikan pembelajaran dari kesalahan anak. Lalu contoh lagi yang kedua, kami murid semangat belajar. Semangat belajar ini mungkin sudah banyak di dalamnya, kita sebagai guru sudah banyak apa saja yang semangat dalam belajar. Disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam mengerjakan tugas. Jadi sudah ada mencakup di dalamnya kita bagaimana kita mendetailkan kepada anak-anak. Lalu kami murid peduli dengan teman-teman. Belajar berempati, bagaimana dia merasakan apa yang dirasakan anaknya. Mungkin bisa ditambahkan lagi misalnya tentang kami menjaga kebersihan, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, tiket semuanya masuk di kelas sudah bisa masukkan ke dalam. Jadi untuk balik kelas ataupun guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa diapakan oleh anak. Contohnya ini sebelah kanan atau tertib. Berarti tertibnya apa saja? Anak-anak sudah bisa seperti itu. Kalau mereka melanggar kita panggil. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Bagaimana kamu memperbaikinya? Gini Bu, kita kasih dia mencari solusinya yang bisa menghargai dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan pembelajaran dari sana. Ternyata mungkin kalau secara anak yang lain mungkin dihukum ya ibu dong gitu. Tapi kita tetap membelajar. Tadi isi apa sudah itu panggil ya. Kami sudah melaksanakan mencari solusi. Jadi anak akan belajar dari sendirinya, mengontrol dirinya. Lalu kita memberikan solusi terhadap kesalahan-kesalahan apa yang dibuat atau pelanggaran kesepakatan kelas mana yang dia lakukan. Lanjut lah. Sedikit lagi. Nah, contoh ini Bu, antara hukuman konsekuensi. Jadi kita sudah bisa membedakan bagaimana yang hukuman, bagaimana yang konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Berarti ini hukuman yang kita berikan. Lalu contoh yang konsekuensi bagaimana? Dia mencoret buku temannya, lalu mengganti buku teman. Berarti kalau dia mencoret, berarti dia harus mengganti buku teman. Itu merupakan konsekuensi. Lalu lari membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Mungkin di pelajaran olahraga belum pemanasan apa? Karena dia terlambat, belum melaksanakan pemanas, makanya kita suruh 2 kali keliling di lapangan. Itu tidak hukuman, karena sekalian dia pemanasan. Nah, itu kenapa hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kita ke restitusi. Posisi kontrol ini Pak. Jadi dalam
budaya positif. Nah, posisi kontrolnya. Nah, kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pemberi hukuman, siapa? Anak pada square. Itu termasuk pemberi hukuman. Kita selalu memberi anak hukuman, itu posisi kontrol yang pertama, penghukum. Kita selalu memberi anak yang terlambat kita kasih hukuman. Berarti kita posisinya penghukum. Lalu membuat merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah, misalnya kamu bagaimana ini, udah capek sekali ya Pak, kamu masih saja seperti itu. Berarti kan kita membuat dia itu merasa bersalah. Itu masih belum, tapi sudah agak sedikit berteman. Lalu ada sebagai teman, ayolah, ibu udah capek, kamu tolong nggak bantu ibu. Masa ibu udah nyapu ini, dan kamu diam saja. Berarti ini sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, mungkin selama ini yang lebih kita sering itu penghukum dan pemantau. Diki, kamu ibu lihat sudah 5 kali tidak masuk. Ibu lihat ini sudah kita berdasarkan data berikan kepada anak. Memang seperti itu, memang itu posisi kita sebagai pemantau. Tetapi posisi yang lebih bagus adalah sebagai manajer. Ini manajer ini sesuai dengan restitusi tadi, itu mengajukan pertanyaan kepada anak. Contoh si Diki tidak masuk, ini kenapa tidak masuk? Ini Bu, saya bantu orang tua saya menjaga menunggu durian. Oh, jadi kamu nungguin sampai ini? Iya. Kamu sudah melanggar ke kesepakatan kelas? Iya Bu, saya tidak masuk. Tetapi kita berikan, kamu membantu orang tuamu sudah sangat bagus. Dengan memberikan pertanyaan kenapa alasannya tadi. Jadi kita tahu kenapa dia terlambat. Selama ini terlambat, oh, kita kasih beberapa 5 terlambat 10, tapi kita tidak tanya kenapa dia terlambat. Jadi itu yang kita coba memindahkan posisi kita dari biasanya penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai penantang, lalu sebagai teman, kita coba ubah menjadi manajer. Lalu apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin selama ini kita anak terlambat kita kasih 10 data, tapi kita tidak menanyakan apa yang bisa kita lakukan. Iya, kita tidak tahu penyebab, lalu kita tidak tanyakan bagaimana cara kita memperbaikinya. Bagaimana? Kita selalu kasih hukuman, yuk selesai cuma 10 data. Jadi kita coba, kita ketuk hati anak kita, kalau datangkan motivasi itu dari dirinya, datang itu untuk menghargai dirinya, untuk kebutuhannya belajar. Jadi kita coba posisikan ini langkah-langkah yang akan kita lakukan, lalu menguatkan pribadinya. Atau seperti tadi si Diki membantu terlambat karena membantu orang tua itu sudah bagus. Ya, kita berikan dia penguatan pribadi dulu. Sudah bagus, dia sudah membantu orang tua. Tetapi berikan tetapinya lagi. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, yang berkualitas. Oh, dia sudah bisa, kalau ini salah, ini betul, lalu bagaimana solusinya? Kita coba dari, oh Bu, saya mungkin besok ini, mungkin atau berjanji dia akan membantu orang tuanya, ini dia akan membagi waktu, besok saya tidak terlambat lagi. Kita beri dia kesempatan. Di restitusi itu yang lanjut, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, dan memberikan kesempatan untuk dia mencari solusinya. Kalau dia seperti ini, dia terlambat. Kita berikan dia kesempatan. Terakhir, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri tadi. Jadi ada nilai-nilai yang diambil oleh anak setelah melakukan sesuatu yang melanggar atau indisipliner tadi. Jadi kita berusaha merubah posisi kita yang biasanya penghukum sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman pemantau, kita ubah ke manajer. Kita tanyakan dulu bagaimana, lalu kita kuatkan dirinya, lalu kita beri kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang tadi yang disampaikan tadi, posisi 5 posisi apa-apa saja yang dikatakan oleh si pemberi hukuman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia berusaha membuat orang itu bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya, tapi menghukum. Sampai karui.
kita beri dia hukuman. Lalu ayolah lakukan ini buat bapak, masa ya kamu tidak ini sama orang tuamu, bisa seperti itu. Kita perlakukan dia sebagai teman, baik dia mau berbuat sesuai dengan disiplin. Lalu memantau dengan memberikan dia sudah berapa kali, kamu sudah memantau. Lalu manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kita tawarkan, kita suruh dia mencari solusinya, kita tetapi tetap mengarahkannya. Jadi manajer bukan berarti kita membiarkan kesalahan, tapi kita mencoba membawa anak untuk memperbaiki kesalahannya dan mengambil nilai-nilai yang tepat dari kesalahannya itu. Sudah. Nah, ini segitiga restitusi yang akan kita lakukan seperti tadi. Kita panggil mungkin anak tidak masuk, kita panggil ke kantor, kita buat pertama nilai apa yang kita sepakati katanya. Kita punya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah atau kesepakatan di bidang mata pelajaran kita masing-masing. Jadi pertanyakan kesepakatan apa yang kamu langgar? Bu, saya sudah tidak masuk pada pelajaran seni budaya misalnya, tapi ada yang dia langgar. Lalu kamu ingin orang seperti apa? Nah, saya ingin jadi anak yang ini. Bisa kita memberikan seperti itu. Jadi selama ini kita menghukum, langsung seperti itu, kita coba ubah posisi kontrol kita pada posisi manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi supaya anak bisa mengambil apa yang pelajaran dari kesalahan yang dia buat. Jadi di langkah-langkahnya restitusi, pertanyaannya yang pertama kita menanya validitas kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitasnya dengan menanyakan hal-hal baik, misalnya ya Bu, saya terlambat karena membantu orang tua. Jadi itu sudah menstabilkan identitasnya. Jadi itu yang dapat disampaikan pada hari ini, bagaimana kita sebagai guru bisa mewujudkan budaya positif di sekolah dengan mengubah posisi kita menjadi posisi manajer agar anak dapat melakukan sesuatu dari dirinya, dari motivasi internal yang datang dari dirinya, menghargai dirinya sendiri. Mungkin hanya sekian. Ada yang Bapak Ibu tanyakan? Pak, boleh lagi? Terima kasih banyak. Yang ada pembawa tadi materi yang telah memberikan kami semuanya. Yang pertama, kita sebagai guru itu tidak boleh membuli anak. Itu harus kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak. Jadi saya dengar tadi penyaji kalau tidak salah ada yang tadi sudah disebutkan terlambatlah, bermalaslah. Itu berarti kita sudah membuli anak. Yang kedua, ini bisa kita terapkan di awal tahun kepada bapak dan ibu guru kita. Jadi ada tadi perjanjian sebelum kita melaksanakan tugas. Misalkan kalau dengan bapak boleh minta izin dengan syarat tidak ada yang sama-sama keluar. Jadi ada diberikan waktu atau 2 menit, buang air, setelah masuk bawahnya baru yang lain minta izin keluar. Yang kedua, kita juga memberikan contoh, ya, contoh dan teladan. Kalau kita melaksanakan PBM dengan baik, ya, saya kita percaya siswa kita itu akan menurun. Tetapi jarang masuk terlalu
terlambat kita masuk dari jam yang sudah ditentukan, anak pasti mengikuti ya kebiasaan kita. Di kebiasaan awak kita anak pasti itu. Ya. Jadi ibu itu anak itu. Jadi itu kalau istilahnya proses apa itu? Penguasaan kelas. Jadi penguasaan kelas itu harus ditanamkan dari hari pertama masuk. Nah, itu makanya hari pertama masuk itu sampaikanlah kepada siswa kita ini yang harus kita jalankan di dalam proses belajar mengajar, sehingga anak akan mengikuti aturan-aturan yang kita buat. Jadi harus Pak sampean karena dulu. Jadi kalau di ujung-ujung saya kita percaya rajinnya ini ada ibunya nampaknya apa dia nampaknya. Nah, jadi itu pada kita semua khusus pada penyaji itu pertanyaan dua yang harus kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin yang pertama kita tentang bullying tadi anak terlambat, anak ini kan kita membahas tentang tindakan-tindakan indisipliner, bagaimana kita memberikan pembelajaran anak setelah melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai orang guru memang tidak boleh membuli anak, apalagi sekarang sudah ada kegiatan rules namanya kegiatan anti pembulian. Kita tidak boleh, walaupun kita sebagai orang guru kita biasanya kita kan terbiasa seperti itu, kita berikan cat itu sudah merupakan satu pembulian terhadap anak. Jadi kita hindari itu. Jadi yang tidak boleh lagi menyebut anak terlambat itu hanya untuk anak yang misalnya melakukan kegiatan indisipliner, kegiatan kesalahan-kesalahan yang di luar disiplin gitu. Lalu yang kedua, kesepakatan kelas. Contoh tadi, ya kita timbulkanlah motivasi itu dari diri kita, tidak terlambat lagi, masuk sesuai dengan jam kita. Lalu bagaimana anak ini tidak keluar? Berarti kita timbulkanlah, kita sebagai guru motivasi internal untuk menghargai diri kita. Mungkin selama ini agak segan sama bapak terlambat. Sekarang jangan segannya kita cari, atau jangan mengharap kalau saya ada terus nanti saya dipuji sama kelas-kelas gitu kan. Nah, kita datangkan dari diri kita untuk menghargai diri kita sendiri. Lalu untuk wali kelas misalnya atau guru mata pelajaran, mungkin uji guru mata pelajaran tidak wali kelas, mungkin tidak bisa dengan membuat kesepakatan kelas karena wali kelas yang berada di sana yang punya wewenang dengan anaknya. Lalu kita di awal tahun pembelajaran disampaikan bapak tadi, mungkin bisa di awal tahun, di awal semester besok kita sudah bisa memulainya kembali. Mungkin di IPS misalnya sama Punet kita buat kesepakatan mata pelajaran kita, sama-sama kita dengan anak masuk, yang minta izin yang cukup satu orang atau gantian, tapi jangan gantian setiap menit, punya giliran semuanya enggak juga. Dapat giliran selama pelajaran misalnya pelajaran budaya, dapat giliran semuanya ke 22 anak ganti-gantian, berarti kan tidak kondusif juga jadinya, tidak ada pembelajaran yang efektif. Kita berikan boleh kalau terdesak ingin buang air kecil